Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kami berdua. Untuk teman-teman yang baru datang atau baru pertama kali nonton video kami, bisa di subscribe, like, dan juga memberikan komen, masukan-masukan untuk video-video kita selanjutnya. Mungkin aku juga sarankan untuk teman-teman boleh lihat dulu video-video kami yang pertama maupun yang kedua, karena supaya nyambung ya. Ya, karena memang video sampai yang saat ini berkesinambungan dengan video saya yang pertama maupun video saya yang kedua. Tuh. Untuk kali ini kita mau ngomongin kehidupan, perasaan lah ya, perasaan atau pengalaman selama suka dukanya lah ya, suka dukanya. Sebenarnya nggak ada dukanya harusnya, harus senang terus ya, tapi pasti ya, tapi pasti ada problemnya. Nah itu kami mau ceritakan selama kurang lebih menjelang satu tahun kita menikah. Mungkin dari aku dulu ya, selama 1 tahun ini aku menikah sama Atre, cukup banyak hal yang aku secara pribadi pelajari juga, yang dampaknya memang untuk kehidupan selanjutnya gitu. Nah sebelum menikah pun kita sudah sering lah ya ngomongin, maksudnya besok setelah menikah mau apa, mau ngapain, kayak gitu-gitu, itu sering. Jadi, nah kita waktu sudah menikah itu, jadi banyak hal, inget-inget lah dulu kita pernah ngomongin apa, terus kepinginnya apa gitu. Jadi, ndak kosongan gitu. Memang ada hal-hal yang pengen kita capai sama-sama. Nah kalau untuk perjalanan 1 tahun ini, aku fokusin ke ini ya, masalah karakter ya, bukan materi aja gitu. Jadi kalau untuk selama 1 tahun aku banyak belajar juga. Jadi memang sangat berbeda sekali ketika aku pacaran sama saat tunangan pun masih sangat-sangat jauh berbeda, karena memang hubungannya masih kurang intens. Dalam arti intens itu karena kalau sudah menikah itu ketemu setiap hari, mulai dari pagi, siang, sore, malam. Itu nggak ketemu lah, kerja. Iya, kalau misalnya pas hari Minggu aja ya berarti ya. Jadi pas ya intinya gitulah. Jadi setiap hari intinya hampir 24 jam. Iya, itu ketemu gitu, dan aktivitasnya kita hampir bisa, bukan hampir, setiap hari kita bisa ngelihat aktivitas satu dengan yang lain gitu. Kalau misalnya dalam kondisi pacaran atau tunangan, itu kan kita cuman ketemu atau kita cuman tahu karakter pasangan kita ini saat ketemu pun dan itu berapa jam terbang. Iya, itu pun juga sudah prepare, yang sudah mandi lah, terus sudah mau kemana, intinya jalan-jalan dan niatnya memang mau seneng-seneng gitu. Nah itu sangat berbeda sekali saat sudah menikah. Nah dalam 1 tahun ini banyak hal yang aku pelajari. Nah yang pertama mungkin untuk masalah ini ya, kerendahan hati. Jadi memang semenjak membuka usaha sendiri itu memang rasanya beda saat kerja menjadi karyawan. Nah dari situ aku pun juga masih manusia, jadi nggak sok-sokan atau apa. Memang seringkali aku ngobrol sama teman yang sering ngobrol dalam, itu selalu mengakui bahwa aku kalau sudah jalan usaha sendiri ini pasti ada titik di mana kesombongan itu keluar
gitu. Nah, Adri ini dalam 1 tahun ini cukup sering mengingatkan kalau misalnya ketemu sama orang atau ngobrol sama siapapun yang kita bukan meniat untuk merendahkan atau ekonominya seperti apa atau kita lebih baik, bukan. Saat merasa bahwa mereka yang harus melakukan tanggung jawab dan kita harus menerima hak itu, aku selalu agak keras gitu. Nah itu kadang Adri sering ngingetin, tapi nggak di depan orangnya memang, saat di mobil atau saat memang Berdua. kita berdua, itu Adri selalu ngingetin, kamu jangan gitu. Nah itu memang aku akui itu adalah dosaku pribadi yang sampai sekarang itu masih belajar untuk dikurangin, bahkan kalau bisa ya tidak seperti itu kan gitu. Nah itu yang pertama. Terus dan hal yang kedua, memang aku percaya bahwa saling melengkapi kayak gitu. Jadi ada kekurangan aku yang dia selalu ingetin gitu, bukan hanya aku yang ingetin bagaimana dia harusnya berperilaku, tapi kadang sebaliknya pun juga seperti itu, yang saling melengkapi. Iya, yang saling yang sering itu kalau aku ke dia itu ngingetin gimana manage uang. Nah, itu penting ya, karena karena kedepannya karena memang kita masih tinggal sama orang tuaku ya. Jadi kehidupan masih belum 100% dikelola berdua atau keluarga kita berdua ini sendiri. Nah, ini masih dibantu orang tua. Jadi masih belum ngerasain kalau misalnya uang habis itu harus gimana, atau kalau misalnya tiba-tiba masih foya-foya itu ketika besok nggak ada uang untuk makan itu bingung gitu loh. Nah, kalau ada keperluan yang mendadak, walaupun mendadak itu bukan hanya untuk kita ya, tapi mendadak mungkin orang tua atau orang lain yang lebih membutuhkan gitu. Harusnya kita bisa bantu, tapi kita nggak jadi bisa bantu nih karena terlalu banyak pemborosan uang yang nggak jelas gitu. Nah itu banyak hal yang aku selalu cerewet lah sama Adri. Tapi itu bukan karena aku pelit atau apa, karena memang banyak hal yang harus di manage gitu. Karena kita berdua sadar kita ini bukan orang yang kaya yang duduk-duduk aja itu dapat uang terus habis gitu. Meskipun duduk-duduk aja dapat uang pun bukan uang miliaran yang didapat gitu. Kita sangat masih masih memulai pelan-pelan lah ya, gitu. Iya, dan selain minus uang itu, aku selanjutnya jadi orang yang cukup mulai belajar untuk terbuka soal kegiatan pribadi. Jadi kegiatan pribadi yang aku maksud menurut aku sendiri itu masalah pekerjaan yang utama. Jadi kalau untuk pekerjaan atau bisnis ya yang mau aku jalankan baru itu, dulu jarang komunikasi sama Adri. Jadi karena aku tahu resikonya dan pasti sesuai dengan kemampuan, pasti aku nggak ngomong sama dia, karena ada beberapa tipe orang yang takut dengan risknya atau resikonya. Nah, kalau aku ini orangnya yang siap-siap aja, malah justru sangat sulit kalau misalnya cari bisnis yang tidak ada risikonya gitu, sangat-sangat sulit sekali. Dan memang kebanyakan resikonya ini atau juga bisnisnya pun itu Adri atau mungkin teman-temannya pun masih belum kenal juga. Mungkin dia pun taunya bisnis yang aku mau jalankan ini sama teman-teman yang ketemu di luar itu baru tahu ya waktu sama aku gitu tentang bisnis online itu. Jadi nggak secara fisik bisnisnya kayak gitu. Jadi mulai terbuka dan mulai tak kasih masukan pelan-pelan, akhirnya aku belajar terbuka dan dia pun belajar mensupport untuk tidak terlalu banyak takut jalani sesuatu hal yang baru gitu. Belajar percaya. Nah itu pun dan aku pun juga menyampaikan resikonya segini dan aku bisa tanggung sampai segini gitu. Nah itu pun perlu support juga dari dia. Kalau misalnya nggak support ya hancur juga gitu. Nah dari 1 tahun itu jadi banyak sih
pembelajaran yang aku dapat selama hidup berdua ya. Dan apalagi ya, oh ini soal menjalani kehidupan rumah tangga untuk di rumah. Jadi di rumah itu bukan hanya soal ngobrol atau apa ya, berdua-duaan, bukan, tapi merawat, menjaga, atau orang gampangnya bersih-bersih lah. Jadi kalau dulunya kita ini di rumah sendiri itu orang tua tua. yang bersihin, mama, papa, Mungkin Mas, mbak. iya, sampai sekarang pun kita masih dibantu sama orang tua untuk nyuci, untuk apa, untuk ngepel, untuk masak. Tapi kita pun juga belajar untuk kadang-kadang coba kamu yang masak kayak gitu ya. Terus saat orang tua nggak di rumah, aku berusaha juga ngepel, nyapu, nggak harus nunggu Adri pulang kerja kayak gitu. Terus cuci piring. Nah itu sudah kita mulai belajar pelan-pelan ketika nanti kita sudah kalau memang Tuhan menghendaki untuk kita punya rumah sendiri, itu kita nggak kaget gitu. Minimal kita sudah training dulu lah gitu. jangan terus, Karena nggak mungkin langsung pakai mbak gitu ya. iya ya itu tadi, karena memang kita bukan ekonomi yang gimana-gimana, biasa saja gitu. Dan pekerjaan rumah tangga itu kalau menurut aku pribadi mengurangi resiko ini ya, apa, cekcok atau berantem. Jadi mending dikerjakan aja gitu, nggak lihat ini pekerjaannya istri, kalau pulang harus begini enggak. Kalau aku sih ngurangi ya, karena aku tahu pasti rame, pasti bakal apa ya, bakal bertengkar gitu. Jadi mending dikerjakan aja sebisanya gitu. Apa yang mau dikerjakan, nanti sisanya kalau Adri pulang kerja ya baru dia nanti akan bantu ngerjakan gitu. Jadi pasti nanti akan alasan capek pulang kerja, nggak mood atau apa pasti ada. Nah itu pasti akan menimbulkan pertengkaran. Nah dalam 1 tahun ini aku mulai belajar kita berdua untuk ya sudah kerjakan aja gitu, jalan, ndak yang apa ya, saling membandingkan capek siapa atau ini pekerjaannya siapa. Itu berusaha, karena memang butuh kerendahan hati sih, terutama untuk laki-laki ya kayaknya. Karena kan kalau aku pribadi kayaknya taunya laki-laki itu yang cuma kerja aja, yang urus rumah kan perempuan penuh gitu ya. Mungkin yang rumah kayak ngosek kamar mandi, mungkin bersihin kamar mandi, atau mungkin cuci kendaraan, cuman itu aja. Untuk masalah cuci piring, ngepel, nyapu, masak, cuci baju ya kayak gitu-gitu. Itu kan itu kan nanti juga kayak apa ya, daripada timbul keributan mending dikerjakan sama-sama aja. Kalau aku sih gitu belajarnya untuk selama 1 tahun ini. Dan apa ya, banyak hal sih harusnya yang sudah terjadi selama 1 tahun ini. Dan bertengkar pun ada, tapi dulu awal-awal ya sering ya, dan bertengkar pun sampai sekarang ada. Bukan kita rumah tangga yang baik-baik saja, pasti ada. Tapi dalam pertengkaran itu, dalam keributan itu, aku selalu bilang, mulai dari awal pertama kenal sampai sekarang, selalu bilang bahwa seneng kalau ada pertengkaran. Karena apa? Bukan ditimbulkan secara sengaja ya, tapi kalau pas momennya ada, karena memang entah itu salah paham atau memang kondisi sama-sama capek, itu kita semakin tahu gitu loh. Oh, kalau aku melakukan A, ini pasti dia akan marah. Kalau aku melakukan B, enggak. Kalau C marah, kalau D enggak. Nah, jadi kita tahu sela-selanya di mana pasangan kita ini atau kita berdua ini saling marahan itu kalau pas ngapain. Jadi supaya tidak dilakukan, dan tidak melakukannya itu pun kadang kebiasaan kita. Nah itu perlu kerendahan hati untuk mengubah itu semua gitu ya. Karena nggak enak setiap hari ribut itu. Jadi kalau aku sih yang pelan-pelan dirubah sekarang, selain apa ya, keterbukaan, mungkin ngomong nada tinggi lah ya, tapi sebenarnya itu bukan marah karena pengen menang aja sebenarnya. nggak marah atau maki atau pengen niatnya jahatin, nggak ngomong kasar ya sih. Niatnya memang sebenarnya aku cuma pengen didengerin, pokoknya menang nurut aku gitu aja. Tapi apa ya, berusaha ngurangi karena capek gitu kalau ngomongnya keras-keras terus, itu capek karena pasti dia pun jawabnya juga ikut keras gitu. Nah membuat aku juga tambah keras sebenarnya, tapi
ya sudah lah gitu. Apa namanya, pelan-pelan dikurangin kayak gitu sih. Jadi ya itu sih mungkin ya 1 tahun yang seru. Iya ya, yang aku rasain ya. Jadi banyak belajar lah dari aku yang seperti apa menjadi seperti apa. Nggak banyak memang perubahan karena memang nggak secepat itu gitu. Tapi memang setiap hari itu ada pembelajaran terus gitu, batin kayak anak ini kok gini sih, anak ini kok gini sih kok yang, tapi dia ditahan aja supaya ndak keluar dari mulut karena kadang keluarnya apa ya, nggak baik, jadi akhirnya bertengkar. Mending diem dulu aja, nanti dikasih contoh atau mungkin waktu momennya pas ya dikasih tahu atau minta tolong gimana gitu supaya ndak kesannya langsung tas gitu ya, karena suasana itu kita nggak bisa tahu itu pasangan masing-masing. Yang bisa kan tetap pribadi meskipun sudah suami istri ya gitu ya. Itulah mungkin. Gimana Adri? Ya kalau dari aku sih ya intinya memang 1 tahun ini menurutku nggak mudah ya, yang kalau kata orang nikah 1 tahun pertama itu masih indah-indahnya gitu, tapi ada juga sih yang ngomong malah 1 tahun pertama itu juga sulit-sulitnya gitu. Kalau aku pribadi nggak yang sulit banget juga enggak, yang indah banget juga enggak gitu, jadi kayak imbang aja. Dan menurutku itu memang wajar gitu, natural karena natural aja, karena memang sebenarnya kita pun pacaran itu juga nggak lama ya waktunya ya, untuk pengenalan lebih dalam tuh nggak lama, walaupun memang kita sepakat dari awal untuk memulai hubungan itu niatnya ke menikah, jadi kayak nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Sifat karakternya kita mau sama-sama saling terbuka supaya saling kenal. Seenggaknya waktu kita nikah itu nggak yang kaget gitu loh, nggak yang kaget banget, tapi ya memang sudah paham karakternya seperti ini kayak gitu. Cuman memang apa ya, kalau kata orang yang sudah menikah sini, aku belajar aja gitu dari banyak pengalaman. Bahkan mereka yang sudah berpuluh-puluh tahun menikah pun akan selalu mendapati sifat atau karakter pasangan yang baru. Maksudnya kok, oh ternyata dia ini ya, kayak gini ya, kayak gitu. Jadi akan selalu belajar untuk harus saling memahami satu dengan yang lain kayak gitu. Jadi intinya berpacaran dan tunangan itu tidak menjamin 100%, tidak menjamin bahwa kita sudah kenal 100% karakter orang tersebut. Benar. Bahkan kita yang sudah nikah, yang katanya sudah nikah lama pun juga sudah kenal pun ya kadang nggak kenal 100% lah anggapannya, karena akan selalu ada yang baru. Terus apa namanya, ya memang itu tadi ya, namanya dua pribadi, dua kepala yang berbeda, dibesarkan dari keluarga yang berbeda, itu pasti jelas beradaptasinya nggak gampang, nggak yang sehari langsung bisa oke kayak gitu, bisa langsung nyaman. Iya benar, jadi pasti ada itu tadi kerendahan hati untuk saling memahami dan belajar untuk mau ngerti kayak gitu. Nah kebetulan Steven ini memang orangnya keras di soal manage uang kayak gitu kan. Nah sedangkan aku tuh kayak lebih ke yang boros gitu loh, nggak yang nabung sih, cuman nggak yang seketat itu, nggak yang mikir, nggak tahu nabungnya mau dibuat apa, cuman numpuk aja. Iya, terus nggak ngerti kayak mau diputerin kemana. Belum ngerti sih waktu itu soal kayak tabungan darurat, tabungan pensiun, bahkan sampai ke tabungan pendidikan anak kayak gitu. Itu kayak menurutku terlalu jauh kayak gitu ya. Tapi ternyata sama Steven banyak belajar soal manage uang itu. Ya memang ada pentingnya, ada perlunya kayak gitu kan, karena kita nggak ngerti ke depan seperti apa. Contoh kalau misalnya sekarang kita foya-foya bisa-bisin uang, terus kita kan nggak ngerti ya, misal besok sakit atau apa, ternyata kita nggak punya uang kayak gitu. Nah itu kan yang ya memang sih kalau dibilang kesusahan sehari cukuplah sehari, cuman kan kita tetap dikasih hikmat untuk mengelola, mengatur segala sesuatu kayak gitu. Bukan masalah sakit juga, kadang orang tua kalau misalnya perlu bantuan, saudara, saudara, temen pun yang harusnya
misal kita nggak tahu nih minggu depan ada temen yang perlu uang 200.000, ternyata hari ini kita sudah ngabisin makan 100.000 misalnya, terus minggu depan terjadi ya teman butuh 200.000 yang harusnya kita bisa bantu 100%, hanya karena kita kemarin VV 100.000 akhirnya nggak jadi bisa bantu 200.000. Padahal harusnya kita bisa jadi berkat. Iya, gitu bantunya cuman 100.000, itu pun kalau misalnya kita sudah habis uangnya, jadi nggak jadi bantu juga. 100.000 seakan-akan tinggal satu-satunya, jadi nggak bisa apa ya? Ya itu nggak bisa jadi berkat ya. Maksimal jadi berkat. Nggak bisa jadi maksimal. Ya itu sih, gitu. Jadi ya, nggak enak sih. Kayak hal yang contoh cuman satu hal ini aja gitu ya, itu juga sering belajarnya masih lama. Gitu. Sering bikin tengkar juga, kayak gitu, sering bikin salah paham juga. Yang dia kesel sama aku karena aku masih belum bisa contoh, nah aku yang kesel sama dia kok keras banget, misalnya kayak gitu. Walaupun sebenarnya yang dibeli murah. Tapi ya, cuma nggak perlu gitu sebenarnya. Tapi kalau dikalikan pun kan, maksudnya dikali sering atau beberapa kali kan cukup lumayan gitu. Kadang aku juga ngasih tahu pembandingnya sih, misalnya habis 100.000 cuma 100.000, nanti aku carikan pembandingnya 100.000 itu harganya itu di sini gitu. Jadi supaya mikirnya lebih lebih tajam gitu, bukan hanya menyepelekan ini uang cuma 50 atau cuma berapa gitu. Dan ya memang dari dulu sudah menghargai sih, karena paling semakin sadar kan kalau nyari uangnya ya juga susah kayak gitu. Itu sih ya, kayak gitu sih. Terus kan pasti kita punya impian-impian berdua ya, yang misalnya pengen punya ini rumah contoh atau apa. Nah itu kan juga nggak bisa langsung teling uang turun langsung ada gitu kan. Ya itu kan harus nabung apa kayak gitu. Jadi ya akhirnya aku mulai mau belajar, terus mulai bisa ngikutin dia lah sedikit kayak gitu. Terus kayak dulu aku tuh kesel banget sama Steven itu karena Steven ini orangnya nggak romantis ya, sudah nggak romantis, nggak peka lagi kayak gitu. Nah kadang misalnya pas aku lagi nggak mood kayak gitu kan, terus kayak pengen nih keluar atau ya cari hiburan lah keluar gitu kan, tapi dia ini nggak peka. Kalau aku tuh sebenarnya tipe orang yang nggak suka yang langsung ngomong, langsung ngefloor gitu loh, kayak apa yang aku rasain. Jadi pengennya itu orang itu ngertiin aku tanpa aku ngomong. Tapi aku sadar kalau sebenarnya itu nggak bener juga, karena kan siapapun itu dia nggak mungkin bisa tahu apa yang kita mau kalau kita nggak ngomong kayak gitu kan. Dia bukan peramal kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya kayak ada titik salahku juga kan kayak gitu. Jadi anehnya aku marah sama Steven ya karena memang kebiasaanku sendiri kayak gitu. Nah itu tuh kadang aku langsung kayak yang ngambek, nggak mau ngomong kayak gitu, diam gitu kan. Nah terus dia, lah kamu kenapa kayak gitu kan, ditanyain bla 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 bla. Terus akhirnya lama-lama aku jadi paham kayak ya memang harusnya aku ngomong aja sih kayak gitu apa yang aku mau atau mungkin apa yang nggak aku suka kayak gitu kan. Jadi akhirnya di situ juga aku belajar untuk lebih mudah mengutarakan siapa yang aku rasa, apa yang aku nggak suka, apa yang aku mau kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kayaknya masalahnya itu sepele-sepele loh yang terjadi tuh ya, kayak yang kesalahpahaman. Kadang gini, kadang kita tuh sama-sama keras ya. Mungkin kalau pas posisi lagi capek, yang kita ajak ngomong itu nggak ngerti, terus kita kan bahasanya tuh jadi kayak nadanya agak keras. Tapi sebenarnya kita nggak marah kayak gitu. Nah saat kita merasa kita nggak marah, yang ditangkep sama pasangan kita tuh kadang beda. Kadang yang ditangkep adalah kita marah, yang akhirnya buat dia juga jadi tambah marah kayak gitu. Nah itu yang kesalahpahaman yang menurutku sepele. Tapi kalau kalau kita biarin juga ganggu kayak gitu kan. Jadi akhirnya kita sama-sama belajar untuk mengurangi frekuensi bertengkar yang nggak penting itu, yang sepele itu kayak gitu. Terus aku sih bersyukur banget juga punya Steven, nikah sama Steven, karena ya dia bukan tipikal orang yang keras, yang kaku kayak yaudah aku gini, aku nggak mau berubah ya, aku gini, kamu yang harus ngikutin aku kayak gitu kan. Biasanya kan kebanyakan cowok itu egoisnya kan tinggi ya, jadi kayak
dia nggak mau turun anggapnya gitu, dia maunya kita yang naik nyusulin kayak gitu kan. Nah tapi bersyukurnya Steven ini enggak, jadi kayak apa yang aku nggak suka dia juga mau turun untuk berubah kayak gitu. Apa yang dia nggak suka dari aku itu dia juga nggak yang asal marah gitu, tapi dia ngasih tahu, dia juga ngajarin, dia juga nuntun kayak gitu. Jadi nggak yang keras atau seenaknya. Bahkan apa ya, aku tuh dulu sempet mikir memang kebanyakan lelaki cowok itu kan kalau urusan pekerjaan rumah itu kan kayak ogah-ogahan kayak gitu kan. Nah sedangkan aku sendiri kan pastinya masih kerja ya kayak gitu. Terus anggapnya gini, ya aku ngerti sih walaupun mungkin nggak kerja pun kalau yang namanya urusan rumah itu nggak ada selesainya kayak gitu. Apalagi misalnya nanti kita sudah dikaruniai anak gitu kan, urusan rumah ini nggak akan ada selesainya, kayak selalu kotor, mungkin selalu ada cucian baru, selalu apa gitu. Nah kalau misalnya kayak dibebankan ke wanita semua itu, secara pribadi aku tuh kayak berasa kok kayaknya capek banget ya kayak gitu. Tapi bersyukurnya tanpa aku ngomel dari awal tuh, aku bener-bener nggak pernah ngomel soal urusan rumah sih sama dia, karena masih aku tuh juga masih kepikiran kalau yang tadi itu memang harusnya banyak tanggung jawab di wanita kayak gitu contohnya. Tapi bersyukurnya pas aku capeknya misalnya ternyata dia kayak mau bener-bener bantuin, bahkan tanpa disuruh. Kadang itu udah bener-bener langsung dikerjain sendiri tuh, kayak itu berkat sendiri sih buat aku, luar biasa. Karena nggak banyak sih cowok di luar sana yang mau kayak gitu, karena mungkin merasa kepala. Iya benar, merasa kepala, merasa ya aku kan udah cari uang kayak gitu contoh ya. Cuman kalau aku dari sisi wanita kayak gitu, bersyukur punya suami yang baik yang mau nolongin pekerjaan istrinya kayak gitu. Terus buat lelaki di luar sana, kayak mau ngasih saran aja, kayak nggak ada salahnya loh kayak ngeringanin beban istri atau berbagi pekerjaan berdua kayak gitu. Sekalipun mungkin istrimu ibu rumah tangga, tapi aku yakin dan percaya itu juga nggak gampang, dan seharian di rumah ngurus rumah itu juga bukan hal yang nyenengin gitu loh. Pasti kayak ada bosennya, ada capeknya. Jadi kalaupun ada kelihatan rumah yang masih kotor atau masih belum dikerjain, ya nggak usah marah-marah gitu, kayak ya udah dikerjain aja, sekalian nyenengin istri lah, anggapannya kayak gitu. Jadi itu sih. Terus kayak soal kebetulan kan 1 tahun ini tuh masih tinggal di rumah orang tuanya dia ya. Nah itu juga sebenarnya pergumulan sendiri buat aku. Jadi kayak buat kalian para istri yang tinggal di rumah mertua, kayak I feel you gitu loh. Jadi tapi kebetulan puji Tuhannya aku tuh nggak dapet mertua yang jahat, yang galak, yang seperti di sinetron itu lah. Kebetulan baik banget, pengertian, perhatian. Cuman lebih ke akunya sih, kayak aku nih tipikal orang yang sungkanan gitu loh. Jadi dan kadang itu gini ya, kita kan nggak bisa nyamain persepsi, pendapat ataupun pikiran ya, karena sama anaknya aja beda kayak gitu kan, apalagi sama orang tuanya. Semisal nih kita hari Minggu, misalnya dari Senin sampai Sabtu sudah capek kerja, jadi minggunya pengennya agak santai sedikit, pengennya nyuci baju siang kayak gitu contohnya, paginya masih istirahat tidur-tidur. Tapi karena orang tua sudah bangun lebih dulu, jadinya dikerjain lebih dulu kayak gitu, udah dikerjain dulu. Kan jadinya kebawa sungkan, padahal niatnya tetap pengen ngerjain tapi agak nanti kayak gitu contoh. Terus ya kadang hal-hal yang sepele-sepele juga sih, cuman itu kayak lebih ke akunya yang sungkan kayak gitu loh, kayak sungkan. Terus mau ngapa-ngapain juga jadi nggak bebas kayak gitu. Terus jadi ya walaupun itu sebenarnya sih lebih ke pribadiku ya, yang seharusnya mungkin bisa diatasi, kayak ya udah
santai aja kayak gitu. Cuman tetap ada rasa yang nggak enak gitu loh. Beda lah mungkin kalau kita sama orang tua sendiri, misalnya ngomong nggak usah mah, nanti tak kerjain, nggak apa-apa, santai gini-gini. Cuman kan kita kayak mau ngomong gitu tuh kayak yang sungkan gitu kan, jadi kayak ya udah dikerjain gimana ya, kayak gitu, kepikiran jadinya misalnya kayak gitu sih, yang sepele-sepele gitu. Kadang atau misalnya pas kita capek bangun siang gitu kan, jadi nggak sempet ngerjain pekerjaan rumah, bantuin, ya itu tuh juga sungkan. Padahal misalnya kita di rumah berdua, kalaupun pagi nggak bisa ngerjain, ya pasti sore kan akan kita kerjain kan. Tapi karena kalau kayak tinggal sama orang tua, akhirnya malah ngerepotin gitu loh jatuhnya, kayak gitu sih. Cuman sepele-sepele gitu, cuman ya itu pergumulan juga, perang batin gitu ya buat aku sendiri. Jadi 1 tahun ini benar-benar kayak roller coaster sih. Ya ups and down-nya kita, tapi puji Tuhan sudah tinggal berapa hari lagi ya kan kita fix pasti 1 tahun itu ya. Itu akhirnya di bulan-bulan terakhir menuju ke 1 tahun itu udah banyak berkurang ya kan, bertengkarnya, terus salah pahamnya, benar-benar bisa saling terbuka satu sama lain soal visinya dia ke depan, soal apa yang dia mau kerjakan, dia share ke aku, dan aku juga berusaha untuk bisa percaya sama dia, kayak berusaha untuk berusaha untuk support, kayak apa sih yang kamu mau lakuin, ya nggak apa-apa, lakuin aja kayak gitu. Aku tetap ada walaupun apapun nanti yang terjadi, ya udah kita jalanin berdua, kita hadapi berdua, kita sama-sama kayak gitu pokoknya. Jadi luar biasa sih perjalanan 1 tahun ini, yang menurutku seru sih. Kalau aku ngomong itu seru ya, kayak ya puji Tuhan bisa nyampe di 1 tahun walaupun perjalanannya masih sangat panjang ya kan, sangat panjang sekali. Belum nanti kalau kita sudah dipercayai anak, pasti akan ada lagi pembelajaran yang baru ya kan, masalah-masalah yang baru. Tapi bagi kita prinsipnya masalah yang ada itu bukan untuk menjadi alasan kita bisa mengutarakan untuk berpisah ya kan. Tapi masalah yang ada itu gimana caranya kita bisa belajar untuk mendewasakan diri masing-masing supaya bisa mencapai kebahagiaan yang kita mau tuju, kayak gitu sih. Aja sih. Ya itulah dari pembicaraan kita. Jadi hari ini memang kita mau cerita aja sih apa yang kita rasakan. Nggak ada konsep yang aneh-aneh atau apa. Ini cuman apa ya? Ya kalau misalnya teman-teman merasa teman kita ya seakan-akan kita cerita aja, lagi ngobrol aja, lagi nongkrong aja gitu. Jadi memang share pengalaman, pengalaman aja gitu. Siapa tahu di luar sana juga ada yang mirip-mirip sama kita. Jadi ada yang lagi ngalamin. Jadi nanti kan ada kolom komentar juga. Jadi mungkin yang relate atau mungkin yang lagi belajar atau mungkin mau ngasih pelajaran juga sama kita, bener, juga nggak apa-apa. Yang sudah lebih pengalaman yang mau share akan ada hal-hal yang harus dihadapi gitu. Jadi kita nggak merasa kita lebih dewasa atau kita lebih hebat dari yang nonton, atau kita lebih pinter dari teman-teman sekitar. Enggak. Kita cuman cerita aja gitu. Jadi kalau ternyata 1 tahun ini tuh nggak yang mulus gitu juga. Mulus. Terus malah aku ya harusnya bersyukur sih kalau misalnya ada teman-teman yang di luar sana yang mungkin belum pernah tatap muka ya, tapi sudah kasih support yang sederhana, mungkin melalui komen harus seperti apa juga nggak masalah sih, karena memberi saran yang positif itu tidak harus selalu tatap muka dulu, tapi melalui apa yang mungkin teman-teman mau share di komen yang itu positif buat kita, ya bisa menjadi teman online. Iya, teman online. Mungkin kalau misalnya seru pun kita ya lebih intens juga nggak masalah juga sih, kayak gitu sih. Ya itu sih, dari 1 tahun kita memang banyak hal yang kita lalui, banyak hal yang kita pelajari,
banyak hal yang harus kita rubah demi kebaikan bersama, dan banyak hal juga yang kita masih pergumulkan atau harapkan ya, cita-citakan ke depan. Ya semoga bisa kita tetap jalani sama-sama sampai saatnya mimpi itu bisa tercapai. Itu sih tadi, ya itu saja. Ambil baiknya, buang buruknya, dan silakan komen sebebas-bebasnya, yang penting untuk menjadikan kita semakin baik ke depannya. Itu sih. Jadi oh ya, mungkin untuk ini ya, untuk masalah manage uang ini sedikit aja. Jadi kalau menurut aku pribadi, prinsip itu aku mending ndak makanku itu 5.000 per hari atau 10.000, 15.000 yang, tapi kalau ada orang di luar sana yang membutuhkan 50.000, aku bisa kasih kayak gitu. Nah, aku akan lebih marah ke Adri kalau dia mengeluarkan 5.000 yang nggak penting daripada 50.000 untuk bantu orang. Jadi bukan masalah value-nya, tapi masalah esensi keperluan atau tidaknya sih. Jadi kayak gitu. Jadi kadang mungkin dia lihatnya kayak merasa nggak sayang diri sendiri, tapi malah justru karena aku nggak sayang, seakan-akan tidak sayang ya, tapi padahal rasa sayang untuk diri sendiri itu menurut aku adalah safe, mengamankan diri, mencoba untuk tidak mengikuti hawa nafsu, tapi tetap bisa jadi berkat. Iya, bisa terang di luar. Aku mending pilih itu, maksudnya gitu. Even mereka nggak pernah ketemu, even teman kuliah yang cuman WA aja, sempat ada beberapa juga yang dia tahu berapa uang yang hilang. Aku sih tidak masalah, karena aku bisa bantu itu bukan karena hebat, bukan, karena memang aku sudah siapkan untuk itu gitu. Jadi untuk memang hal-hal mendadak seperti itu gitu. Dan ya tetap kan waktu hilang ya sudah gitu, karena memang nggak waktu pressure gitu, pas waktu dompet tipis-tipisnya gitu. Bukan uang panas lah ya, bukan uang yang dipakai maksudnya. Sebenarnya sih dipakai karena kan memang ada mimpi ke depan, tapi kalau hilangnya itu karena bantu orang, kayaknya nggak nggak ada rasa, nggak ada penyesalan. Sebenarnya aku juga tipe orang yang puji Tuhan nggak yang pelit perhitungan untuk nolong orang sih gitu. Aku seneng banget kalau bisa jadi berkat juga buat orang. Ini menurutku sih sebenarnya nggak cuma sekedar materi ya, tapi banyak hal lain kita bisa jadi berkat. Cuman kalau aku pribadi, kalau soal kayak yang materi, kalau dia kan pikirnya nggak sayang diri sendiri, yang penting safe dan bisa bantu orangnya. Cuman kalau aku pribadi kayak tetap harus ada lah manage uang yang memang untuk appreciate diri sendiri kayak gitu atas apa yang sudah kita kerjakan kayak gitu kan. Jadi nggak yang bener-bener nol atau nggak boleh untuk kita kayak gitu. Nah itu sih kadang yang masih beda, tapi kita ya sama-sama belajar untuk saling memahami. Dan puji Tuhannya sebenarnya kalau aku tuh kayak puji Tuhannya aku sama dia kan tipikal orang yang hobinya sama nih, suka main gitu. Nah appreciate-ku tuh kadang cuma sekedar ya main aja, holiday aja kayak gitu. Dan puji Tuhannya juga dia bukan tipe orang yang nggak boleh banget kayak gitu, yang benar-benar harus di rumah aja, nggak boleh, yang menyesuaikan aja gitu. Jadi sih masih oke lah, kayak nemu lah pasti ada jalan keluarnya untuk supaya tetap bisa saling klop itu tadi gitu, saling menghargai pendapatnya masing-masing, ketemu di tengah kayak gitu sih. Jadi tetap safe tapi juga tetap appreciate, tetap senang gitu sih. Oke, itu aja yang bisa kita cerita selama 1 tahun ini. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Oke, maaf kalau membosankan mungkin. Ya, karena memang kita memang nggak ada konsep. Iya, ada konsep yang aneh-aneh juga. Kita cuma ngobrolin apa yang kita rasain dan kita laluin aja, bukan yang dari cerita orang atau pengalaman orang lain. Bukan, ini pengalaman kita real pribadi gitu.
Itu aja sih untuk teman-teman yang sudah nonton. Sekali lagi terima kasih dan bantu channel kami untuk di like, subscribe dan memberikan komen yang positif. Buat mau ngingetin juga buat setiap pasangan di luar sana, baik yang mau menikah ataupun sudah menikah, saat kita sudah memilih ya udah, dan percayalah nggak ada yang sempurna di luar sana kayak gitu. Bersyukuri siapa yang sekarang di sampingmu, berusaha untuk menerima satu sama yang lain supaya bisa sama-sama mencapai kebahagiaan itu. Oke, itu aja. Terima kasih dan see you the next video.